Selamat siang Ibu Bapak Guru yang terkasih. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan tentang profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Pak Ari. Sebelum kegiatan ini kita mulai, saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama, pembukaannya dibawakan oleh Andini. Kemudian informasi singkat tentang profil pelajar Pancasila oleh Bapak Hartoyo selaku Kepala Sekolah. Kemudian paparan profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Pak Ari. Kemudian ditutup dengan doa penutup oleh Kak Karo. Demikian susunan acaranya, dan marilah kita awali kegiatan untuk mendengarkan paparan profil pelajar Pancasila ini. Diawali dengan doa pembukaan dan akan dibawakan oleh Ibu Andini. Waktu saya berikan kepada Ibu Andini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, maka izinkanlah saya untuk mengawali doa ini. Izinkan saya memimpin doa ini secara keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sejak malam tadi hingga siang hari ini. Bapa di dalam surga, siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kami. Bimbinglah kami, sertailah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Berikanlah kami rahmat kebijaksanaan agar kami dapat menyelesaikan kegiatan kami dengan baik, dan kiranya segala kegiatan kami pada hari ini boleh berguna bukan hanya untuk diri kami sendiri tapi juga untuk sesama kami. Akhirnya doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Bunda Maria dan juga melalui doa yang diajarkan oleh putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu dan datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Stanislaus, Doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, Doakanlah. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Andini yang sudah membuka kegiatan ini dengan doa pembukaan. Saya persilakan untuk Pak Hartoyo untuk memberikan informasi singkat. Waktu saya berikan. Terima kasih Mbak Siska sudah memberi waktu dan mengawali acara diseminasi profil pelajar Pancasila ini. Bapak Ibu peserta pertemuan pada siang hari ini, beberapa waktu yang lalu Pak Ari dikirim oleh sekolah untuk mewakili sekolah untuk mengikuti diklat tentang profil pelajar Pancasila, dan kegiatan tersebut memakan waktu selama 3 kali pertemuan atau 3 hari. Apa yang akan disampaikan Pak Ari adalah hal yang mungkin sebenarnya tidak baru bagi kita, karena isi dari profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan. Namun demikian, hasil dari diklat Pak Ari tentang profil pelajar Pancasila ini perlu dan harus didiseminasikan kepada kita semua, agar kita juga bisa mengerti, memahami, sekaligus nanti kita bisa menjadi penyalur, pelaksana tentang profil pelajar Pancasila tersebut. Untuk itu,
mari kita ikuti dengan seksama tentang diseminasi ini, dan mari kita berjuang sekuat tenaga kita untuk bisa memahami dan melaksanakannya, karena ini adalah juga merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Kita salah satu komponen yang ada. Untuk itu, dengan ini pula untuk diseminasi profil pelajar Pancasila ini dinyatakan dimulai, dan saya serahkan juga kepada Pak Ari untuk memimpin atau mendiseminasikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Negara. Baik, terima kasih Pak Hartoyo atas informasi singkatnya. Tidak menunggu lama Bapak Ibu Guru, maka kami persilahkan Pak Ari untuk memaparkan profil pelajar Pancasila kepada kami. Waktu saya persilahkan. Baik, suara dan materi saya sudah bisa ditangkap dengan baik ya. Materi sudah bisa Bapak, suara juga sudah bagus. Silakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ya yang berkaitan dengan hasil diklat profil pelajar Pancasila yang saya ikuti pada tanggal 19 sampai 21 Januari yang lalu. Nah, saat ini dalam kesempatan ini kita mengadakan diseminasi atau penyampaian informasi pada seluruh guru dan karyawan SMP Stanislaus II Surabaya. Meskipun secara online, tapi semoga tetap menjadi solusi bagi kita untuk tetap belajar dan berkarya. Baik Bapak Ibu sekalian, salah satu pemateri dalam diklat itu adalah Insinyur Endarman yang sebagai Kepala Pusat Penguatan Karakter Mendikbud dengan segala macam materi yang juga disampaikan oleh tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu terkasih, pengembangan profil pelajar Pancasila dalam terapan di sekolah ini khusus kita lihat sisi dari sekolah kita SMP Stanislaus II yang pastinya sebenarnya sudah secara tidak langsung melaksanakan berbagai hal dari nilai-nilai atau 6 nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila ini. Kita nanti bisa lihat, yaitu nilai yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, sedangkan siapakah pelakunya atau SDM unggul, yaitu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita selaku guru karyawan dan juga para siswa kelas 7, 8, dan 9 juga mencakup orang tua atau wali murid yang nanti juga pasti akan menerima informasi ini. Nah, sedangkan tugas kita sebagai guru karyawan dalam pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik, tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Kita persatu, ini sekali lagi 6 nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila untuk abad 21 atau kedepannya. Kita lihat yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kita mendidik pelajar atau siswa-siswi SMP Stanislaus II agar
menjadi pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun elemen kuncinya antara lain adalah iman dan takwa kepada Tuhan, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara. Apakah kita sudah melakukannya? Sudah, ya. Antara lain, kita mengadakan doa di awal dan di akhir KBM online, misa secara online, rekoleksi online, dan pembinaan kepada siswa secara iman itu kita sudah melaksanakan sehari-hari. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ya, pelajar Indonesia atau pelajar SMP Stanis 2 mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif, ya, yang positif. Nah, ini saya tampilkan lagi sedikit. Ini yang tadi, karena ada sedikit gangguan sinyal, yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, ya. Antara lain yang sudah kita lakukan di sekolah adalah upacara bendera, kemudian kita mengadakan event lomba Standus Park, ya, storytelling dengan tema waktu itu Legend of Indonesia, ya, dengan menyampaikan cerita-cerita legenda Indonesia dalam bahasa Inggris. Kita mengenalkan budaya lokal kepada dunia luar. Kemudian kita juga melakukan diskusi dengan literasi, banyak hal yang sudah kita lakukan sebenarnya. Nah, yang ketiga, gotong royong. Kita mendidik pelajar Indonesia, khususnya SMP Stanis 2, untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Kita sudah melakukan berbagai kegiatan, mendidik, membiasakan para siswa itu, antara lain dalam kegiatan pramuka itu masak bersama, kemudian diskusi dalam menyelesaikan tugas, kemudian kita mengadakan event pembagian takjil, kemudian kita juga melakukan event bakti sosial, ya. Di situ kita saling bahu-membahu, saling melengkapi untuk mensukseskan kegiatan tersebut dan melibatkan siswa. Kemudian nilai yang berikutnya adalah mandiri. Kita mendidik pelajar SMP Stanis 2 untuk bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Melalui KBM online, melalui pengerjaan tugas-tugas secara mandiri, ya. Kemudian banyak hal yang sudah kita latihkan, kita biasakan kepada siswa. Ya. Elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Kemudian untuk nilai selanjutnya adalah bernalar kritis. Kita mendidik para siswa agar mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, evaluasi, dan menyimpulkannya. Ya, termasuk kegiatan di perpustakaan, literasi, kemudian mengerjakan tugas, diskusi dalam kegiatan tugas, kemudian menampilkan atau menyikapi, menyimpulkan, memberi jawaban dari suatu tugas,
itu sudah kita melakukan pembiasaan ini. Itemnya atau elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengambil keputusan, menganalisis dan evaluasi penalaran, refleksi pemikiran dan proses berpikir untuk nilai penala kritis. Kemudian yang terakhir adalah nilai kreatif, yaitu kita mendidik siswa-siswi kita untuk mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ya, elemen kuncinya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, menghasilkan gagasan yang orisinil. Kita juga sudah melakukan antara lain dalam kegiatan pramuka, bersama dulu kita membuat, minta siswa membuat kaki 3 dari barang-barang yang ada, kemudian mata pelajaran seni budaya Bukus ini sudah meminta siswa untuk kreasi dari daur ulang, kemudian juga nanti dalam persiapan ujian praktek kita tentunya sudah membiasakan siswa untuk berpikir kreatif juga dari tugas-tugas yang kita berikan. Itu 6 nilainya, dan ini pesan dari Mas Menteri atau Menteri Pendidikan kita diminta untuk jadi pelajar Pancasila, baik sebagai guru, karyawan, siswa yang banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Nah, saya lanjutkan untuk bagaimana proses penguatan karakternya. Ya, dari profil pelajar Pancasila itu, yaitu kita mengacu dari pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan 14 Agustus 2020. Dia mengatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Kemudian disampaikan juga bahwa nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di persatuan dan kesatuan nasional tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang menggoyahkannya. Ya. Nah, ini diatur juga, diperkuat dalam undang-undang dari Kementerian Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini strategi yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan 6 nilai profil pelajar Pancasila itu, yaitu dikomunikasikan seperti saat ini, kemudian diajarkan, dibiasakan, dilatih, menjadi kebiasaan, kemudian menjadi karakter, menjadi budaya, dan diharapkan nanti menjadi perubahan perilaku dari kita selaku guru, karyawan, dan siswa. Tentunya kita diharapkan memberikan keteladanan yang menjadi kolaborasi antara guru, karyawan, orang tua di rumah, memberikan keteladanan kepada para siswa. Nah, ini prinsip Merdeka Belajar disampaikan kembali, pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dan